Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pertemuan kedua kita di mata kuliah praktek pemrograman web ya. Harapan kami tentu kita bersama semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak ada yang yang positif COVID ya, karena kita sangat khawatir betul dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID ini, hendaknya amin, amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik semuanya, untuk perkuliahan kita hari kedua itu sudah saya share di Spada. Oke, jadi mari kita lihat Spada kita, saya share screen ya. Oke, boleh silakan ditutup videonya, nggak apa-apa. Kita share screen. Oke, nah ini di Spada kita sudah saya masukkan materi kita hari ini. Oke, saya atur dulu nih di layar saya ini banyak icon-icon dari Zoom-nya. Oke, saya tekan sini aja. Oke, nah ini materi kita di pertemuan kedua, itu masalah bagaimana bekerja dengan teks di HTML, bagaimana mengelola list, dan bagaimana membuat tabel. Kalau kita bicara teks sama list, nanti mungkin tidak terlalu banyak, tapi mungkin di tabel yang kita harus banyak belajar atau ikut beberapa perhatian. Nah, sebelum kita mulai materi, jadi saya berharap semuanya nanti mohon punya website pribadi, atau apakah itu gratisan apa tidak gitu. Karena nanti berharap semua latihan-latihan ini langsung dikerjakan di websitenya masing-masing. Jadi apa nanti topik materi latihan kita silakan dikerjakan di websitenya. Lalu saya dan Bu Nisa hanya diberi alamat website personal masing-masing. Di mana kita bikin website gratisan itu, kalau seandainya bisa yang berbayar lebih baik berbayar. Tapi kalau bisa yang gratisan gratis juga. Jadi tergantung masing-masing lah. Jadi saya kemarin cari-cari. Ada ini kayak yang menarik bagi saya, ada 8 ya. Ada 8 website hosting gratis. Katanya terbaik tahun 2020 tanpa iklan. Yang pertama ada namanya 00 Webhost. Jadi silakan nanti coba akses websitenya 0-nya 3 ya, 00webhost.com. Dia menyediakan fasilitas gratis. Ada keterangan sedikit, ada juga linknya di sini nih. Ini kapasitasnya. Jadi yang 00 Webhost itu ngasih space 300 MB, bandwidth 3 GB ini, tapi hanya bisa untuk satu website. Jadi bisa juga kita gunakan ini. Jadi tidak bisa bikin 2 website ya, dia batasi 1. Nah itu kalau 00 Webhost. Lalu ada Our Space. Our Space ini bisa mencapai hadisnya 1 GB, bandwidthnya 5 GB, 4 website. Ada fitur untuk bikin website gratisannya, ada anti spam dan sebagainya. Saya barusan coba ini, saya baru tahu juga itu biasanya pakai 00 Webhost ya. Jadi saya coba ini Our Space ini cukup simple. Begitu pertama kita buka websitenya, kita disuruh loginnya bisa langsung, daftarnya bisa langsung pakai email Gmail kita atau Facebook. Nah, lalu dia punya fitur untuk bikin website gratisan online gitu. Nah, ini saya coba install tadi ini Arik Alvaro pakai WordPress. Jadi ini jadinya arikalvaro.onlinewebshop.net. Ini bisa diganti-ganti juga ternyata beberapa nama di belakangnya ini, tapi tetap subdomainnya juga gitu. Nah, ini bisa digunakan, ini pakai WordPress. Nah, silakan diutak-atik, nanti bisa jadi kayak website saya ini. Saya juga mau bikin tadi nih hosting terbaik ini di websitenya. Jadi tampilannya pakai WordPress juga kayak gini. Nah, ini sama. Nanti kan tinggal masuk ke adminnya pakai WP admin. Jadi silakan juga belajar sedikit tentang WordPress sehingga nanti bisa tadi saya kasih username-nya admin. Ini sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi ini contoh salah satu cara kita bisa bikin website gratisan. Nah, ini hampir sama aja dengan website saya. Sama ya. Nah, tampilannya nanti bisa diubah-ubah juga, tinggal ganti template, temanya diganti,
Mungkin nanti kalau ada kesempatan mungkin saya bikin juga tutorial bagaimana cara membuat website dengan gratisan ini gitu. Kita bisa tambah tema. Kalau online enaknya seperti itu gitu, kita bisa langsung pakai. Misalnya pakai yang ini temanya, kita install. Ini lagi proses install. Jadi cukup kemudian kita aktifkan, sudah selesai. Jadi kita langsung, ini ada kontrol panelnya ya. Nah ini kontrol panel, jadi juga belajar bagaimana mengelola hosting, tapi ini versi mereka gitu. Ada menginstal yang lain. Di close. Ini sambil nunggu ini ya. Nah ini contoh kontrol panelnya ya, kontrol panelnya ya. Ini ada beberapa aturan. Nah ini nanti kalau sudah punya website sendiri, itu kita akan punya namanya kontrol panel. Jadi adik-adik akan belajar bagaimana mengolah domain. Ini fitur bawaan dari Awarspace-nya ini, ada fitur untuk menginstal gratis ya, cepat. Ada mengatur setting gimana, FTP seperti apa, bikin website dengan Zeki Website Builder. Ini masing-masing punyanya Awarspace ya. Mengolah database bagaimana, SSH, SSL dan seterusnya. Jadi saya rasa mungkin saya recommended ya kayak pakai Awarspace ini, karena di sini langsung belajar bagaimana melihat kontrol panel. Jadi belajar juga mengolah, kalau salah di sini kan nggak masalah gitu kan, gratisan gitu. Jadi sambil nggak belajar ini sambil belajar mengolah hosting. Oke, jadi saya sarankan ini karena begitu mudah ternyata ini sudah jadi. Coba ini saya klik, tampilannya seperti apa ya. Ini kita sudah ganti template tadi ya. Oke, nah ini berikutnya butuh edit-edit kita sehingga bisa seperti website yang sesungguhnya ya. Nah butuh proses belajar juga lah bagaimana mengolah WordPress. Oke, itu yang kedua, Awarspace. Ini saya baru coba ya. Kalau yang di atas saya sudah coba. Cuman saya kurang nyaman aja dengan 00 web host ini. Saya makanya jarang pakai ya. Untuk latihan-latihan nggak apa. Ada free hosting banyak juga ya. Di space-nya sama kayak tadi, 1 GB, 5 GB bandwidth-nya, gratis. Alamat email, ada kasih alamat email. Oh, ada Zeki Web Builder juga sama, ada cPanel, dapat subdomain gratis sama. Jadi ini sama kayaknya, tapi coba aja mana yang lebih bagus gitu. Silakan dicoba. Ada free hosting tadi, namanya apa ya? Ini free hosting no edge ya. Ada no edge-nya ya. Kalau ini nggak ada no edge. Oke, silakan dicoba. Ini malah lebih besar lagi, 10 GB. Nah ini nanti yang coba bikin website yang butuh kapasitas besar, silakan dicoba ini. Juga ada auto installernya. Tapi di sini katanya harus punya domain sendiri. Berarti kita nggak bisa ya. Tidak bisa menggunakan domain gratis. Berarti kita harus punya domain sendiri, hosting di sini. Nah bisa aja kayak kemarin itu saya bilang bahwa domain FB Web ini itu hanya 50.000 per tahun. Mungkin beli domain FB Web domain yang di belakangnya Web FB, hostingnya kita arahkan ke sini 10 GB. Kan luar biasa nih, 10 GB gratis. Tapi ya itu kalau nama gratis kadang-kadang dia stop, kita nggak tahu ya. Jadi kalau untuk belum serius betul, saya rasa nggak apa-apa. Ini luar biasa ya, 10 GB ya, sangat besar sekali gitu. Bad hosting 5 GB dia kasih, alamat email, ada subdomain, ada 24 pilihan ekstensi, banyak ya. Jadi saya rasa ini banyak pilihan-pilihan yang bisa digunakan untuk websitenya. Jadi tugas pertama untuk mulai kuliah kita ini adalah hari ini adik-adik harus punya website sendiri. Ya minimal yang gratisan ini, terserahlah pilih yang mana. Nanti semua latihan-latihan itu akan kita cantolkan di web masing-masing. Karena kita berbasis web ya, jadi saya harap semua sudah punya web. Jadi sudah paham tentang web. Jadi dari awal kita belajar bagaimana cara punya website sendiri. Oke, jadi itu yang pertama. Jadi sambil belajar nanti silakan dipilih-pilih mana yang suka
Bagi kita tidak ada masalah Anda pakai yang mana saja, yang penting punya website. Nah, nanti tugas kita hari ini pun akan disimpan di websitenya. Jadi nanti disepakati kita hanya minta alamat websitenya. Baru kita cek websitenya jalan atau tidak, lalu ngerjain tugas apa tidak. Jadi tugasnya dikerjakan di websitenya. Oke, itu yang pertama. Harus punya website personal. Lalu pada hari ini, kalau kemarin kita sudah belajar beberapa hal terkait dengan HTML, hari ini kita belajar tentang penanganan teks, warna, lalu list dan table. Ini silakan nanti di-download, saya sudah siapkan di sini di modul 3 ini tentang warna. Oke, saya besarkan dikit dulu biar kelihatan. Oke, kayak gini. Oke, jadi di HTML untuk menggunakan warna atau penanganan teks ada banyak model ya. Jadi kalau kita mau teks, kita bisa menggunakan tag H ya, H1 sampai H6. H1 itu lebih besar, sampai H6 semakin kecil. Jadi diawali dengan tag H, lalu tutup dengan size tag H. Lalu tag H ini punya satu atribut namanya align ya, untuk perataan. Jadi H1 spasi langsung atribut, lalu nilainya apa. Atribut dari perataan ini adalah center, left, right, dan rata kiri kanan ya, justify ya. Jadi H1 align, lalu perataannya seperti apa. Nah, tag H ini biasanya digunakan untuk judul-judul. Biasanya kalau di halaman web itu untuk halaman pertama ada judul pakai H1, lalu ada subjudul pakai H2, ada lagi subjudulnya pakai H3. Jadi seragam itu urutannya. Jadi bisa gunakan ini. Contoh H1 selamat datang, nanti hurufnya agak lebih besar daripada yang lain. Lalu untuk menangani teks juga, kita juga bisa menggunakan tag B, bold ya, tag I, italic, dan tag U, underline. Jadi ini untuk cetak tebal, cetak miring, dan garis bawah. Oke, ini sudah umum. Kemudian juga ada tag small untuk hurufnya kecil dan cetak besar ya, membuat teks cetak dengan ukuran kecil. Lalu kebalikannya adalah big. Bisa juga ya. Tapi beberapa HTML terbaru ini mulai dihilangkan, tapi ada yang bisa gunakan karena dia pasti akan menerima tag-tag sebelumnya. Lalu berikutnya juga yang bisa kita lakukan untuk teks adalah yang untuk sub pakai P ini super ya, berarti naik ke atas. Jadi kalau kita bikin pangkat misalnya 5 pangkat 2 gitu kan, 2-nya itu naik ke atas. Jadi sebelum angka 2-nya itu kita berikan tag sub dan setelahnya diberi penutup. Kalau sub yang ini di bawah ya, sub berarti misalnya H2O, berarti angka 2-nya turun ke bawah gitu kan, maka dia dibikin pakai tag sub, menurunkan angka 2 itu ke bawah. Jadi kalau menaikkan pakai sub, ini sama sub bacanya ya, pakai P1 pakai B1. Nah, naiknya turunnya setengah poin ya, setengah PT. Lalu ada tag font. Tag font ini untuk menentukan beberapa hal. Di situ ada beberapa atribut ya. Di sini ada beberapa atribut. Nah, di sini menentukan ukuran tag font, ada atributnya size, ada atributnya color, ada atributnya font face, jenis hurufnya gitu. Jadi dengan tag font kita bisa menentukan warna, bisa menentukan ukuran, dan juga bisa menggunakan jenis huruf yang kita gunakan, apakah Times New Roman atau yang lainnya gitu. Kalau tidak kita definisikan, dia menggunakan nilai yang default. Kemudian tag P ini akan sering kita gunakan. Ini digunakan untuk bikin paragraf. Oke, paragraf. Per paragrafnya kita bikin tag P. Dia juga punya satu atribut namanya align ya, sama juga dengan tag H tadi. Ini tag DL, DT ini terkait dengan lanjutan dari bagaimana mengolah teks, bikin definisi, agak bergeser ke dalam, dan seterusnya. Lalu ada tag pre. Tag pre ini agar apa yang kita tampilkan begitulah yang akan ditampilkan di halaman web kita. Jadi jika sesuatu kalimat yang diawali dengan tag pre, maka dia akan tampil seperti apa adanya. Nanti bisa kita praktekkan maksudnya seperti apa ini. Tag address ini khusus untuk bikin alamat, ini ada untuk singkatan.
dan beberapa lain. Jadi kira-kira itu beberapa hal yang terkait dengan pengolahan teks di HTML ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini contoh kita menggunakan HTML untuk penanganan teks ya. Dan lalu ada warna di situ. Ini contoh H1, ini akan cetak huruf besar, H2-nya juga dibikin perataknya kiri, ini perataknya tengah, H3, H4 nih rata kanan. Nah, ini contoh yang salah ya. Perhatikan nih H1 tutup H1 ya. Pas di H4 tutupnya H1 ya. Jadi ini salah ya. Jadi pastikan nanti kalau ini H4 tutupnya adalah H4. Ini rata kanan, nanti tulisannya ini rata kanan, ini karena pendek pasti akan rata kiri dia jadinya. Seharusnya kalau panjang teksnya dia akan kelihatan rata kiri kanan. Ini H6, kalau seperti ini, kalau sudah tutup dia pasti rata kiri, tapi huruf kecil dikit. Jadi besar H1 hurufnya agak besar, ini agak kecil sampai 6, makin kecil. Ini perataan, ini cara kita memberikan tag ya. Ini kalau seandainya selamatnya huruf besar, italiknya belajarnya huruf ini cetak tebal ya, maaf, ini cetak miring dan ini garis bawah. Ini menggunakan tag small sama tag big. Small ini jadi huruf kecil semuanya, ini jadi huruf besar. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini contoh menggunakan tag super ya, dan tag subs yang atas dan di bawah. Ini contoh EMC, ini angka 2-nya naik ke atas kuadrat ya. Ini rumus H2O, 2-nya ke bawah pakai sub. Lalu ada juga base font untuk pewarnaan yang kita set di awal gitu. Nah, ini banyak model-model untuk font ya. Tadi dibilang bahwa font itu bisa mengatur ukuran, ada size. Font size, berarti size ini adalah atributnya. Lalu sama dengan 1, ini ada nilainya. Nilainya bisa 1 sampai berapa? Silakan dicek kalau 1 berapa ukurannya, kalau 10 berapa gitu. Lalu yang kedua, dengan tag font ini kita juga bisa menambahkan jenis hurufnya. Nama atributnya adalah face, Arial, Helvetica, Times New Roman gitu kan. Nah, pastikan menulisnya sama dengan nama yang ada di komputernya. Tapi jangan nanti menggunakan huruf yang hanya di komputer kita saja, tapi di komputer orang lain nggak ada, nanti tampilannya jadi tidak bagus gitu. Jadi sebaiknya gunakan huruf-huruf yang sudah standar, Arial, Times New Roman gitu kan, itu standar. Kalau tidak kita definisikan, dia akan otomatis defaultnya adalah Times New Roman. Warna, nah ini warna bisa kita menggunakan bahasa Inggris yang sudah umum ya. Ada red, ada green, ada blue, dan seterusnya. Atau kita juga bisa mendefinisikan warna menggunakan kode heksa. Nah, ini contoh menggunakan kode heksa sehingga warna kita itu bisa banyak. Nanti kita akan khusus belajar lagi tentang bagaimana cara menggunakan warna ini. Nah, ini kita lihat tampilannya, ada nggak hasilnya ya? Enggak ya. Tapi ini untuk bikin paragraf, jadi pastikan kalau bikin paragraf itu jangan sampai hanya satu kata. Ini contohnya satu baris ya, jadi nggak kelihatan paragrafnya ya. Jadi mungkin agak ada beberapa baris baru kelihatan paragrafnya, sehingga fungsi center left right-nya kelihatan. Oke, nanti latihan mungkin ditambahkan agak panjang sedikit contohnya, sehingga kelihatan betul Kak, paragraf ini rata tengah, paragraf ini rata kiri, ini rata kanan, dan seterusnya. Nah, ini contoh kita memberikan kayak singkatan-singkatan juga keterangan lah ya, kayak kayak indeks gitu ya, coffee, lalu pilihan-pilihan di bawahnya gitu. Jadi kayak indeks ya, di atasnya ada tulisan coffee, lalu ini agak menjorok ke dalam dikit, black hot drink gitu. Nah, ini bisa coba kita lihat hasilnya. Nah, ini yang tag pre ini akan menampilkan apa adanya. Jadi kalau kita tulisan seperti ini di editor kita, maka akan seperti ini juga tampilnya di halaman browser. Beda halnya kalau kita nggak menggunakan tag pre. Ini pasti akan dia sambung jadi satu dan dirapatkan gitu. Jadi tanda enter di sini dia akan jadi 3 baris. Itu menggunakan tag pre. Menampilkan apa yang kita tulis apa adanya. Oke, ini alamat seperti biasa, ini singkatan, oke. Nah, tampilannya tidak ada ya. Jadi nanti silakan dicoba seperti apa hasilnya tampilannya ini, kita akan coba sama-sama. Itu terkait dengan penanganan teks. Jadi kita sekarang masuk ke penanganan warna.
Jadi di HTML untuk warna itu sebenarnya ada dua cara kita menggunakan warna itu. Yang pertama menggunakan bahasa-bahasa yang sudah umum ya, black, yellow, green. Tapi kalau menggunakan bahasa ini tentu terbatas gitu. Kalau seandainya kita mau merah hati ya nggak ada ya, red hair gitu nggak ada ya. Atau kita mau apa hijau muda nggak ada di sini, pilihannya hanya hijau saja, green saja. Padahal hijau itu sangat banyak pilihan warnanya. Maka yang paling umum digunakan orang adalah menggunakan kombinasi bilang heksadesimal. Dengan bilang heksadesimal ini, heksadesimal itu adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 0, A, B, C, D. Jadi ada 16 nilai ya. Jadi kombinasi dari inilah yang bisa kita gunakan untuk warna yang bisa kita pakai. Jadi konsepnya kalau ini seharusnya 0 depan dulu ya, 0 ya. Ini nolnya di belakang. Jadi kalau konsep heksadesimal itu adalah 0, 0 itu adalah warna yang paling gelap gitu. Jadi kalau 0000 biasanya disingkat jadi 3 atau 6 karakternya. Jadi kalau 06 berarti itu adalah hitam gitu. Nah, semakin hitam lalu kombinasi berikutnya sampai paling ujung F semakin putih. Jadi pergerakannya adalah dari hitam ke putih gitu. Dari sangat gelap menjadi cerah. Jadi nanti silakan aja dicoba kombinasi apapun. Jadi kalau di sini bisa aja kita nanti bikin kombinasi kayak gini nih, FFF. Ini berarti warnanya pasti putih. Oke, nah kalau ini saya nggak tahu nih warnanya apa gitu kan. Ini sudah gabungan. Yang penting gabungan dari 1 sampai 0 ini A, B, C. Kita bisa menggunakan kombinasi 3 karakter atau kombinasi 6 karakter seperti ini. Tapi diawali oleh tanda pagar. Jadi ini warna sangat banyak. Nah, misalnya saya tadi juga sudah coba buka satu yang warna ya, ini. Ada HTML color codes ya. Ini bagaimana cara kita memilih warna sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di sini ada keterangan kode heksanya. Jadi kalau kita pilih warna ini, kelihatan ya. Jadi ini warna ini kode warnanya. Jadi suatu saat kadang-kadang kita butuh warna yang agak lembut di website kita. Misalnya kita pilih ini, kalau ini kentara hijaunya, mungkin ini agak lebih mudah, mungkin ini agak lebih mudah. Jadi kodenya ini yang kita ambil gitu. Nah, ini yang lebih enaknya kita pakai heksadesimal ini, bilangan kombinasi heksa ini ya. Daripada kita menggunakan warna-warna tadi. Untuk warna hijau aja sudah sampai ratusan saya rasa kodenya gitu. Dan ini membuat website kita kadang-kadang unik dengan orang lain. Jadi kita pastikan memilih warna yang ya itu sesuai dengan masing-masing ya, bagaimana agar menarik. Contoh yang saya mana ya? Resti. Oke, saya cek dulu masih ada nggak ya? Oke, nah kayak gini kita bikin program, bikin aplikasi sertifikat online. Nah ini kan warnanya beda ya, warnanya beda, agak merahnya itu apa ya, agak spesifik gitu. Kan beda nih kalau yang lainnya warna merahnya gitu. Nah ini merah atau bukan ya? Jadi di HTML ini kita bisa milih, nah ini. Jadi kita gunakan kode ini gitu. Jadi semakin banyak kodenya, semakin lebih bagus. Ini sertifikat ya, tadi ada istimewa nggak ya? Oh nggak ada ya. Oke, jadi untuk pewarnaan bisa menggunakan ini. Nanti kita akan coba juga di W3 School. Di W3 School juga ada untuk warna nanti ya. Oke, nah itu untuk pewarnaan. Jadi bisa gunakan kode heksa. Oke, Satria, dimatiin dulu, di-mute dulu.
Lalu untuk penggunanya di di HTML, kita bisa menggunakannya di tag body ya, bisa gunakan BG color, nanti kita praktek. Begitu juga di font color. Jadi kalau tadi atribut itu misalnya di font itu ada 3, ada size, ada face, ada color, itu sifatnya opsional ya. Boleh kita pakai, boleh tidak dipakai, atau boleh pakai satu seperti ini. Jadi tidak mesti ke semua atribut itu dipakai. Jadi kalau tak font misalnya satu, color, kita pakai ini jadi warna green, magenta, purple, dan seterusnya. Nah ini nanti bisa kita coba, kita praktekkan tampilannya seperti apa. Nah ini di latihan juga sudah ada sedikit perintah CSS ya. Nanti belajar kita nanti. Oke, latihan-latihan inilah yang akan digunakan. Nah di sini ada referensi lanjutan ini, link-link ini sudah saya sertakan di sepada kita. Di sepada kita ini tadi warna ya. Bisa kita klik. Oh nggak jalan, sorry. Berarti beberapa linknya tidak jalan ternyata. Kita cek lagi, ini seperti link lama, harus kita cek lagi. Ini font, oke. Yang warna yang tidak ya. Ini tag font, nanti kita coba ulang lagi. Oke, itu yang pertama terkait dengan warna. Kemudian yang kedua terkait dengan list. Oke, list ini terkait bagaimana cara kita bikin daftar berurut ya, seperti yang di Word itu ada bullet and numbering. Seperti yang di Word inilah, ada tombol yang ini, ada yang ini. Jadi kalau yang berurut 1, 2, 3, A, B, C, D, angka Romawi, dan lain sebagainya itu disebut dengan order list. Maka perintahnya OL. Tapi kalau pakai simbol, bintang, peta kayak gini, ini namanya unorder list, UL. Jadi cara bikinnya perintahnya diawali oleh OL ya. Nah, di sini ada dua untuk list ini, daftar berurut, OL, order list, itu isinya 1, 2, 3, ABC, angka Romawi besar dan angka Romawi kecil. Nah, kayak gini, bikin-bikin seperti ini. Nah, ini pakai perintah OL, kalau pakai angka 1, 2, ABC gitu kan. Tapi kalau tidak berurut, itu pakai simbol, nah kayak gini. Ini kayak gini. Nah, itu pakai namanya UL, unordered list. Nah, kira-kira cara bikinnya seperti ini. Ini kalau bikin daftar berurutan seperti ini, ada tulisan latihan 1, lalu kita berikan tag OL. Nah, untuk bikin listnya itu pakai tag LI, lalu tutup. Jadi nanti muncul latihan 1, lalu 1, coffee, 2, meal. Akan seperti itu dia. Nah, kalau yang ini juga seperti itu. Nanti latihan 2, nanti karena ini pakai ada tipe I, berarti ini akan mungkin pakai angka Romawi. Romawi besar, kopi, Romawi besar 2, T, Romawi besar 3, mil. Kira-kira seperti itu. Nah ini daftar isi dari listnya ini, tipenya ini. Tipenya ini bisa kita kasih I ya. Ya angka 1 ternyata bukan I ya, angka 1 ya. Angka 1 apa I ya? Kalau diisi angka 1 berarti itu default-nya. Kalau default-nya otomatis 1, 2, 3, 4. Jadi kalau default nggak usah diisi, OL aja gitu kan. Tapi kalau kita mau hurufnya diawali dengan A besar, B besar, maka tipe sama dengan A besar. Maka nanti ini A besar coffee, A besar T, B besar T, C besar meal gitu. Nah, ini tergantung dengan tipe yang kita gunakan. A besar kah, A kecil, I besar, atau I kecil. Kalau angka 1 itu sudah default-nya, jadi nggak perlu dibikin. Nah, ini contoh juga kita memulai urutan tapi ditentukan mulainya. Jadi ini berurutan tipenya 1, berarti nanti di sini 1 seharusnya. Tapi karena kita berikan perintah start sama dengan 5, berarti mulai dari angka 5. Jadi di sini nanti 5, 6, 7 gitu. Jadi start itu menandakan mulainya. Sama juga kayak kita di Microsoft Word, kadang-kadang kita melanjutkan kan tidak mulai dari 1 semua. Jadi ini bisa kita ganti. Tapi kalau ini kita bikin tipenya A, lalu startnya 5. Berarti di abjad yang kelima nanti apa? E berarti ya. Berarti sini E, F, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu untuk yang tidak berurutan, nah, kalau tidak kita definisikan, default-nya adalah bintang-bintang. Kalau L ya. Nah, kayak gini. Tapi di situ nanti ada tipenya kita ini, ada square, peta, circle, bulat ya.
This juga bulat tapi tidak ada isi ya, atau full atau terisi ya. Bulatannya itu ada isinya gitu. Nah, silakan coba nanti. Nah, ini contoh kita meletakkan di bagian style. Ini nanti kita waktu belajar CSS ya. Jadi ada CSS itu yang sudah kita definisikan di atas. Nah, nanti ini kita belajar. Ini contoh menerapkan perintah unordered list pada ID menu, lalu listnya akan ditampilkan secara inline, satu baris. Jadi nanti ini akan muncul satu baris gitu, horizontal. Jadi menunya mungkin, walaupun kita bikin eli-eli seperti ini, tapi dia akan jadi satu baris. Jadi kita bisa bikin menu yang horizontal. Nanti kita tinggal tambahkan linknya misalnya. Latihan 8 ini juga sudah pakai CSS. Ini juga malah lebih banyak lagi ditambahkan. Ada background color-nya, ada warna, banyak lagi lah. Nanti silakan dicoba seperti apa. Ini linknya ke sini. Nanti kita coba listnya seperti apa. Langsung kita ke tabel. Nah, tabel ini akan banyak kita bekerja dengan tabel, jadi mohon betul-betul dipelajari bagaimana cara menggunakan tabel di HTML. Nah, tabel ini cara kita mengatur tampilan-tampilan ya seperti inilah, tabel seperti biasa gitu kan, ini bikinnya seperti apa gitu. Nah, yang penting juga kita coba lihat dulu beberapa tag yang terkait dengan tabel. Ini yang standar ya, walaupun nanti akan dicoba akan banyak lagi model-model tagnya. Yang pertama, menandai kita akan memulai tabel, kita awali dengan perintah table. Jadi perintah table ini menandakan bahwa kita akan bikin tabel. Jadi ini wajib dibikin paling atas dulu, gitu. Baru nanti penutupnya slash table. Nah, setelah table ini, tag berikutnya adalah row, namanya tr, table row. Jadi setelah bikin perintah, ibaratnya ini kita ngasih tahu ke browser, kita akan mau bikin tabel gitu ya. Lalu perintah berikutnya adalah kita bikin baris dulu. Jadi kita bikin barisnya ini dulu, baris satu ini gitu kan. Itu TR, table row. Nah, sebelum kita tutup di dalam di tabel row ini ada kolom-kolom. Jadi sebelum row ini kita tutup, kita bisa tambahkan namanya TH kalau dia itu judul kayak ini. TH judul, kalau TD data. Jadi nanti TR ini ditutup setelah TD atau TH ini ditutup. Jadi dalam satu baris itu akan terdapat kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya. Nah, kolom-kolom itulah yang kalau dia header berarti TH, kalau dia data yang kayak ini nanti jadi TD. Oke, kita coba. Kita lihat contoh penggunaan tabel seperti ini. Nah, seperti ini. H1 berarti ini adalah sebuah judul, nanti dia akan cetak agak besar. Lalu tabel dikasih atribut namanya border, biar ada bingkainya yang kayak gini, ada garisnya kelihatan ya. Kalau nggak dikasih border nggak kelihatan, dia ada tapi nggak kelihatan. Jadi kalau dikasih border sama dengan 1 berarti dikasih bingkai dengan ukuran yang kecil. Nah, yang pertama tadi kan dibikin TR ini, row, ini tutup ya. Di dalam baris itu ada data 1, data 2, berarti ini tabelnya adalah 3 kolom. Jadi ini di baris pertama, kolom 1, ini baris kedua, baris 1 juga, kolom 2, baris 1, kolom 3. Nah, ini untuk satu baris. Jadi TR ini satu baris. Ini baris kedua, ini baris ketiga, dan ini baris keempat. Berarti ditutup. Jadi kalau melihat seperti ini, berarti tabel ini terdiri dari 4 baris, 3 kolom. Nah, ini dia, 4 baris, 3 kolomnya. Nah, ini latihan-latihan nanti silakan dicoba, dipelajari. Nanti banyak lagi beberapa cara terkait dengan menggabungkan beberapa tabel atau beberapa kolom ya. Nah, itu nanti silakan belajar. Nah, itu yang ada di panduan kita. Sekarang kita lihat di HTML School-nya. Kita coba yang pertama tabel ya, saya lihat di sini tabelnya. Nah, ini di W3 School, silakan merujuk di sini. Di sini kita bisa latihan-latihan sekaligus. Nah, ini contohnya. Nah, perhatikan ini contoh kita menggunakan dasar tabel ya. Ini bordernya belum ada. Kita coba misal tambahkan border sama dengan 1. Kita pilih run. Nah, muncul garis-garisnya ya. Lalu tabel
di sini juga bisa kita tambahkan TR. TR juga bisa kita tambahkan misalnya atribut BG color. Nah, ini kita memberikan warna di baris yang pertama. Kita coba pakai basah aja dulu, red. Nah, ini jadi warna merah backgroundnya kan. Begitu juga di data ini juga bisa TH ini BG color sama dengan green untuk backgroundnya gitu. Jadi warnanya jadi green. Jadi kalau kita letakkan di TR berfungsi untuk satu baris. Tapi kalau kita letakkan di TH, ini TH tadi ya, berarti berfungsi untuk kolom itu saja gitu. Jadi silakan nanti dipelajari beberapa fitur dari tabel ini ya. Nah, di sini banyak lagi pilihannya. Ini tabel THTD, ada border. Nah, ini semua bisa kita coba di tray. Ini sudah digabung, sorry. Ini dia menggunakan CSS di bawah. Ini kode CSS-nya di atas ini. Tabel, jadi nanti begitu kita menggunakan perintah tabel THTD, nanti bordernya 1 pixel. Nih 1 pixel kayak inilah. Lalu solid warnanya hitam. Oke, jadi cukup memudahkan kita menggunakan ini HTML di W3 School. Oke, cukup banyak latihannya. Jadi saya harap silakan coba-coba latihan itu. Silakan di sini juga boleh mencobakan yang ada di latihan-latihan yang ada di modul kita. Gitu. Dicoba. Jadi untuk latihan kita yang seluruh latihan-latihan tadi, modul 3, lalu modul 4, modul 5 ya. Oke, yang untuk latihan, jadi tugas pertama kita kali ini mungkin saya langsung bikin di sini ya, tugas pertama hari ini. Kita sepadati. Ini sudah saya, Maiko, selalu praktek pemrograman web. Kita di tugas pertemuan kedua ya. Saya bikin tugas ya. Pak, izin bertanya Pak, itu tuh contoh-contohnya itu dalam satu program atau beda-beda program semua Pak? Contoh ini, jadi kalau bisa di satu program bisa, karena kan tidak ada akan muncul error-error kan. Kira-kira seperti itu. Jadi apanya dikerjakan di latihan 1, di modul 1 seperti ini, jadi satu file saja. Jadi mungkin nanti submenunya adalah latihan penggunaan teks dan warna, muncul ini. Latihan 1, latihan 2, satu file saja. Jadi seluruh latihan ini dikerjakan, semua yang latihan ya, masuk contoh juga. Karena ini kan tidak saya tampilkan hasilnya gitu. Jadi yang ada latihan atau kode-kode yang ada di sini kerjakan semuanya. Latihan sama contoh ya. File-file coding yang latihan dan contoh dikerjakan. Nah itu di yang Word, yang teks dan warna. Yang list juga seperti itu. Yang dikerjakan hanya bagian yang praktikum, ya, praktikum, latihan atau contoh. Pokoknya yang ada kode-koding itu dikerjakan semua. Karena tidak saya tampilkan hasilnya. Jadi Anda kerjakan baru kelihatan hasilnya. Ternyata seperti ini loh hasilnya. Oke, kayak gini di spadanya sudah saya tambahkan kayak ini. Nah, silakan di tugas ya. Ini tugas sudah saya tambahkan. Nah, ini tugas yang ada di spadanya. Ini terbatas untuk TRPL 2B. Nah, kira-kira seperti itu tugasnya, nanti silakan menjawabnya, cukup menyertakan nama, alamat, blognya masing-masing. Jadi yang dikerjakan di modul 3, 4, 5 itu seluruh latihan, seluruh contoh, pokoknya seluruh yang ada coding-codingnya silakan dikerjakan. Ini mungkin belajar bikin blog dulu, lalu baru mencoba latihan itu gitu. Jadi masih ada waktu kita. Izin bertanya Pak. Ya. Tadi Ki masih ragu Pak, jadi yang diupload ke website atau blog itu dalam bentuk screenshot dari notepad aja Pak? Hasil akhirnya saja. Jadi begitu diklik di situ sudah tampil hasil akhir dari program yang ada di latihan-latihan itu gitu.
Misalnya tadi bikin tabel, maka di situ sudah tampil tabelnya. Jadi kalau sudah tampil hasil akhirnya, saya udah tahu berarti ini sudah jalan programnya gitu. Jadi kalau kayak Oke, jadi yang penting yang pertama lalu punya websitenya, lalu punya nanti file yang bisa kita download yang berisi file apa kode-kode dari file HTML-nya. Oke, saya rasa itu. Silakan dicoba, masih ada waktu berapa? 1 minggu ya, cukup lama ternyata. Tapi bisa dikerjakan dari sekarang. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Nanti bisa bertanya juga di grup ya. Mungkin kalau ada waktu nanti saya bikin juga tutorial bagaimana cara bikin blog tadi, yang gratisan tadi itu gitu. Kita ingin juga melihat di sebelumnya juga sudah ada yang bertanya, lalu teman-temannya yang menjawab. Jadi semakin banyak teman-teman yang jawab, berarti saya semakin yakin bisa dapat nilai A tergantung aktivitasnya di forum gitu kan. Amin ya Jadi, Pak. jadi kalau di WA itu mungkin informasi kita hal-hal yang biar cepat sampainya juga bagus gitu. Cuman nggak tersimpan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan aktif di forum. Jadi saya juga bisa melihat siapa yang di kelas mana ya, kelas ini ya, saya belum cek ke forumnya. Ada yang nanya tentang meta-tag itu apa, itu saya belum jawab. Tapi sudah ada 2 temannya menjawab dan menjelaskan dan itu sudah betul gitu kan. Jadi kita bertanya, boleh kita teman-teman kita aja menjawab gitu. Jadi keaktifan di forum gitu. Nah di WA mungkin kita bikin WA tapi jangan untuk belajarnya di WA gitu. Karena beberapa pertemuan sebelumnya belajar di WA, bikin coding di WA. Bagus sih, cuma tidak tersimpan gitu. Susah, kelemahannya itu di WA itu. Jadi untuk apa? Untuk komunikasi kita biar lebih cepat memang di WA. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya lebih teknis, jadi lebih tersimpan apa yang kita tanyakan dan siapa yang menjawab tersimpan, kita bisa lihat kapanpun gitu. Jadi kalau sekarang kita di WA ya habis kuliah kita habis juga gitu kan. Tapi kalau di forum kan tersimpan selamanya gitu. Begitu juga di menu chatting yang ada di apa, tapi mungkin kita nggak akan pakai menu chatting kali ya, mungkin di forum aja gitu. Oke, cukup. Mungkin bisa aja dibikin grup WA-nya Bu Nisa untuk komunikasi biar cepat ya. Kalau sekarang kan sama ketua aja gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan latihan-latihan itu. Modul juga sudah ada. Kalau seandainya kurang paham bisa tanyakan di forum, bisa diinfokan juga di grup. Kalau di forum itu setiap bertanya juga otomatis akan terkirim ke email kita pemberitahuannya. Jadi setiap ada yang menjawab, setiap ada yang bertanya juga muncul di email kita. Jadi semakin banyak yang bertanya, semakin banyak juga yang menjawab, ada interaktif di forum, itu akan menjadi nilai tambah, nilai poin bagi kami dalam menilai kemampuan kita-kita semua. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.